Buku saku Panduan Kesehatan Kerja Saat Pandemi COVID-19 bagi Petani. Pengembangan program pengabdian kepada masyarakat berbasis pemanfaatan hasil penelitian dan penerapan teknologi tepat guna. Tahun anggaran 2020. Direktorat Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Gadjah Mada. Tim penyusun. Pertama, Guntarti Tatik Mulyati, Murti Ningrum, Anissa Dwi Astari. Kata pengantar. Daftar isi. Nomor penting telepon. Yang pertama, kepolisian. Yang kedua, gugus tugas penanganan COVID-19. Yang ketiga, rumah sakit rujukan saat pandemi COVID-19 di Provinsi DIY. Tips menghadapi penyakit baru di masyarakat. Sementara informasi resmi dari pemerintah belum ada, tetap tinggal di rumah, jaga stamina dan kebersihan lingkungan, kurangi pertemuan dengan orang lain, siapkan masker, cari info tentang penyakit yang menyebar, gejala penyakitnya, cara penularan, ikuti semua aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Lebih baik berhati-hati daripada salah langkah. Daftar istilah pandemi COVID-19. Daftar istilah pandemi COVID-19. Apakah COVID-19 berbahaya? COVID-19 dapat menyebabkan gejala seperti penyakit pernapasan ringan, seperti pilek, tenggorokan batuk, dan demam. Pada sebagian orang bisa menjadi parah, seperti disertai pneumonia atau kesulitan bernafas yang biasanya muncul secara bertahap. Lebih dari 80% kasus dapat pulih tanpa perlu perawatan khusus. Orang yang berusia lanjut atau orang dengan kondisi medis yang sudah ada sebelumnya, seperti diabetes, tekanan darah tinggi, dan penyakit jantung, biasanya lebih rentan untuk menjadi sakit parah. Sampai saat ini belum ditemukan obat untuk menyembuhkan COVID-19 atau vaksin untuk mencegah COVID-19 yang benar-benar teruji. Gambar 1 dan 2 menggambarkan informasi tentang COVID-19 dan gejalanya. Kenali apa itu COVID-19. Gejala COVID-19: demam, pilek, hidung tersumbat, sakit kepala, batuk kering, sakit tenggorokan, susah bernapas, mual, diare, badan lelah. Cara penularan COVID-19. Cara penularan tidak langsung. Penderita batuk atau bersin mengeluarkan droplet. Droplet menempel pada benda. Orang sehat menyentuh benda itu. Tangan orang tersebut menyentuh wajah, area mata, hidung, dan mulut. Orang sehat tertular virus corona. Cara penularan langsung. Penderita batuk atau bersin keluar droplet. Droplet melayang di udara. Orang sehat menghirup udara yang mengandung droplet. Orang sehat tertular virus corona. Pencegahan penularan. Sampai saat ini belum ditemukan obat atau vaksin untuk mengatasi COVID-19, sehingga yang penting adalah pencegahan agar penularan tidak terjadi. Cara pencegahan: rajin mencuci tangan menggunakan sabun, menggunakan masker setiap keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain, jaga jarak fisik dengan orang lain minimal 1 meter, hindari berjabat tangan, tidak menyentuh wajah terutama hidung, mulut, dan mata.
Bersihkan benda yang kemungkinan terpapar droplet dengan desinfektan, termasuk meja, kursi, pegangan pintu, gadget. Selain itu, kita perlu melakukan upaya untuk meningkatkan daya tahan tubuh, yaitu cukup aktivitas fisik, konsumsi makanan yang bergizi seimbang, tidak merokok, berjemur, mengurangi pemicu stres. Gunakan masker. Penggunaan masker yang tepat. Lepas masker dikala sendirian. Jangan digunakan di dalam rumah. Hanya digunakan pada situasi ramai. Penggunaan masker maksimal 3 jam dan kemudian masker harus diganti. Masker medis tidak boleh digunakan 2 kali. Masker kain boleh dicuci dan digunakan kembali. Namun, masker kain tidak dapat melindungi sepenuhnya. Kurangi penggunaan masker dengan mengisolasi diri. Stay safe. Pencegahan penularan COVID-19 pada aktivitas di masyarakat. Jika merasa sakit, jangan berinteraksi di luar rumah. Hindari kerumunan dan tempat memungkinkan bertemu banyak orang. Patuhi tanda jaga jarak di tempat umum, seperti pada saat antre atau duduk di kendaraan umum. Tidak bersalaman. Cek suhu di tempat yang memungkinkan banyak orang berkumpul, seperti pertokoan. Bila suhu tinggi, diminta untuk pulang. Bila ada yang menunjukkan gejala, segera cari pertolongan kesehatan. Telepon sarana kesehatan terlebih dahulu untuk memberitahu jika Anda melakukan perjalanan ke wilayah di mana dilaporkan ada kasus COVID-19, atau bila Anda pernah bertemu dengan seseorang dari wilayah itu dan menunjukkan gejala-gejalanya. Bila ada anggota keluarga yang terkena COVID-19 dan dirawat di rumah, tempatkan anggota keluarga itu di ruang yang terpisah dan memiliki akses ke kamar mandi. Anggota keluarga itu harus memakai masker dan menghindari kontak dengan keluarga lain. Anggota keluarga itu tidak boleh meninggalkan rumah kecuali berobat. Meski terisolasi, tunjukkan kasih sayang dan perhatian dengan tetap berkomunikasi lewat telepon. Bantu mengerjakan tugas-tugasnya yang terbengkelai. Sediakan makanan bergizi. Secara teratur, bersihkan permukaan benda-benda serta bagian rumah yang disentuh oleh pasien. Bersihkan ruangan termasuk kamar mandi yang digunakan oleh anggota keluarga yang tengah diisolasi. Tahapan mengidentifikasi infeksi COVID-19. Jika pernah kontak dalam jarak kurang dari 1 meter dengan penderita COVID-19 atau pernah berkunjung ke negara pandemi COVID-19 dalam 14 hari terakhir. Jika iya, apakah Anda mengalami demam, pilek, batuk, sesak nafas, hilang indera perasa? Jika iya, segera hubungi 119 atau rumah sakit rujukan. Jika tidak, karantina mandiri 14 hari. Jaga kesehatan dengan minum ekstra vitamin C, berjemur, olahraga, makan dengan gizi seimbang, dan tetap dalam rumah. Selama karantina mandiri, apakah tetap muncul gejala COVID-19? Jika ya, segera hubungi 119 atau rumah sakit rujukan. Jika tidak, tetap di rumah dan jaga kesehatan. Zona risiko kesehatan pandemi COVID-19. Zona hijau. Zona kuning.
Risiko rendah, penyebaran terkendali, tidak ada kemungkinan transmisi. Zona oranye, risiko sedang, penyebaran tinggi, dan potensi virus tidak terkendali. Zona merah, risiko kesehatan tinggi, penyebaran virus belum terkendali. Menjaga kesehatan keluarga. Penularan COVID-19 akan berdampak pada suhu tubuh yang meningkat. Untuk itulah maka mempertahankan pola makan seimbang sangat penting untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Sebaiknya makan sehari-hari terdiri dari makanan pokok sumber karbohidrat seperti nasi, umbi-umbian, jagung. Lauk pauk sumber mineral, tahu, tempe, telur, ikan. Sayuran dan buah sumber vitamin, mineral, serat. Air putih minimal 8 gelas sehari. Lakukan olahraga untuk menjaga stamina. Olahraga 3-5 kali seminggu, masing-masing 10-45 menit. Seperti jalan kaki, jogging atau lari, senam, sepeda, naik turun tangga. Daftar istilah kesehatan kerja. Daftar istilah kesehatan kerja berisi istilah-istilah dan maknanya yang digunakan di dalam buku saku kesehatan kerja. Di sini ada 4 halaman sampai halaman 29. Kesehatan kerja petani. Penyakit infeksi. Infeksi sebenarnya adalah masalah kesehatan yang bisa disebabkan oleh virus, bakteri, jamur, dan parasit. Virus adalah mikrobia yang menyerang sel di dalam tubuh. Contohnya COVID-19, HIV/AIDS, polio, campak. Bakteri adalah mikrobia yang melepas racun penyebab penyakit. Contoh E. coli, penyebab infeksi saluran kemih. Jamur adalah mikrobia yang menempel di kulit. Contohnya dermatopita yang menyebabkan kutu air. Parasit adalah mikrobia yang hidup di organisme lain. Contoh penyebab malaria, kudis, dan cacingan. Bahaya dari pekerjaan. Menurut keilmuan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3, suatu pekerjaan hampir selalu mengandung bahaya. Bahaya terbagi menjadi bahaya mekanis, berasal dari peralatan mekanik. Bahaya fisik, berasal dari iklim kerja, getaran, kebisingan. Bahaya biologis, berasal dari flora fauna, mikrobia. Bahaya listrik, dari adanya arus listrik. Bahaya kimia, dari bahan kimia. Bahaya ergonomi, dari sikap kerja. Contoh bahaya pada pekerjaan bertani padi. Aktivitas pengolahan tanah, bahaya fisik, mikrobiologis, ergonomi. Aktivitas penanaman, bahaya fisik, mikrobiologis, ergonomi. Aktivitas penyiangan, bahaya fisik, mikrobiologis, dan ergonomi. Aktivitas pemupukan, bahaya fisik, mikrobiologis, kimia, dan ergonomi. Aktivitas pemanenan, bahaya fisik, mikrobiologis, ergonomi. Bahaya yang teridentifikasi pada petani adalah bahaya fisik, mikrobiologi, kimia, dan ergonomi. Dengan rincian risikonya adalah bahaya fisik hampir terjadi di semua aktivitas yang dilakukan di lapangan. Iklim kerja yang meliputi suhu dan kelembapan lingkungan, hujan, getaran, dan kebisingan dari alat bantu. Bahaya biologi berasal dari hewan atau tanaman liar. Bahaya mikrobiologi pada aktivitas yang kontak langsung dengan tanah, air, risiko terinfeksi virus, bakteri, jamur, dan parasit. Bahaya kimia pada aktivitas pemupukan dan penggunaan pestisida. Risiko petani terpapar pupuk dan bahan kimia beracun.
Bahaya ergonomi terjadi pada semua aktivitas petani. Risiko seperti musculoskeletal disorder atau MSDS, kesakitan pada otot, persendian, saraf, atau terluka karena kecelakaan kerja. Macam kegiatan bertani padi dan risikonya. Pengolahan tanah dengan menggunakan cangkul, risikonya adalah terpapar suhu, kelembapan, hujan, infeksi mikrobia, MSDS di leher, bahu, tangan, punggung, kaki. Jika menggunakan traktor tangan, maka risikonya adalah terpapar suhu, kelembapan, hujan, getaran, kebisingan, infeksi mikrobia, MSDS di leher, punggung, bahu, tangan, dan kaki. Penanaman dengan menggunakan manual tangan, terpapar suhu, kelembapan, hujan, infeksi mikrobia, MSDS di leher, bahu, tangan, punggung, dan kaki. Penyiangan dengan cara manual tangan, risikonya terpapar suhu, kelembapan, hujan, infeksi mikrobia, MSDS di leher, bahu, punggung, tangan, kaki. Pemupukan dengan manual tangan, risikonya terpapar suhu, kelembapan, hujan, infeksi mikrobia, MSDS di tangan, punggung, kaki, dan terpapar bahan kimia. Pemotongan saat pemanenan menggunakan sabit, risikonya iklim kerja, infeksi mikrobia, MSDS di leher, tangan, bahu, punggung, dan kaki. Perontokan manual atau dibanting, risikonya terpapar suhu, kelembapan, hujan, MSDS di leher, tangan, bahu, punggung, dan kaki. Perontokan dengan menggunakan power tracer, terpapar suhu, kelembapan, hujan, getaran, bising, MSDS di tangan, bahu, dan punggung. Sedangkan perontokan dengan menggunakan hand tracer, risikonya terpapar iklim kerja, getaran, kebisingan, MSDS di tangan, bahu, dan punggung. Pemisahan dengan cara manual atau diilir, risikonya terpapar suhu, kelembapan, hujan, MSDS di leher, tangan, punggung, dan kaki. Sedangkan pemanenan padi menggunakan combine harvester, risikonya terpapar suhu, kelembapan, hujan, MSDS di leher, tangan, bahu, punggung, kaki, getaran, dan kebisingan. Penanganan risiko untuk bahaya fisik. Bahaya fisik adalah bahaya yang muncul karena faktor lingkungan, faktor alat dan mesin seperti getaran dan kebisingan. Faktor lingkungan terjadi hampir di semua aktivitas, disebabkan oleh terik matahari, udara panas, kelembapan tinggi, dan hujan. Risiko faktor lingkungan, pusing karena kurang cairan atau dehidrasi, dan kehujanan. Faktor getaran dan kebisingan. Sebagian besar mesin mengeluarkan getaran saat beroperasi dan menimbulkan kebisingan yang mengganggu. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Untuk bekerja selama 8 jam sehari, getaran maksimal yang terkena ke tangan operator maksimal adalah 4 meter per detik kuadrat. Saat getaran sebesar ini, tangan sudah tidak nyaman untuk memegang alat yang bergetar. Nilai ambang batas getaran yang mengenai seluruh tubuh adalah 0,5 meter per detik kuadrat. Resiko jika getaran melebihi 4 meter per detik kuadrat, tegang di bagian leher, sakit di pergelangan tangan dan pergelangan kaki, cepat lelah. Kebisingan seringkali muncul akibat adanya getaran. Kebisingan maksimal 85 desibel. Saat kebisingan 85 desibel, komunikasi normal tidak dapat dilakukan. Kita harus berteriak supaya bisa didengar oleh orang lain. Risiko jika kebisingan melebihi 85 desibel menjadi berkurangnya pendengaran, berkurangnya kewaspadaan, dan penurunan konsentrasi.
Jika getaran dan kebisingan di atas ambang batas, maka konsekuensinya adalah waktu kerja dikurangi, tidak 8 jam sehari, tetapi menjadi 1-2 jam sehari. Mencegah risiko faktor lingkungan. Gunakan penutup kepala, gunakan baju lengan panjang untuk mengurangi penguapan. Lebih nyaman gunakan baju berwarna biru atau merah. Perbanyak minum air putih. Jika kelembapan udara tinggi, maka baju petani yang basah karena keringat tidak dapat kering sendiri. Supaya petani tidak masuk angin, maka gantilah baju saat baju mulai basah. Mencegah risiko getaran dan kebisingan. Bersihkan mesin setiap selesai bekerja. Kencangkan mur dan baut agar tidak menimbulkan getaran. Turun mesin setiap selesai 1 periode panen. Penanganan risiko untuk bahaya mikrobiologi. Bahaya mikrobiologi adalah bahaya yang muncul akibat kebersinggungan dengan mikrobia penyebab penyakit. Ada pada semua aktivitas yang bersinggungan dengan tempat kotor seperti tanah dan air secara langsung. Terjadi pada aktivitas mencangkul, menanam, menyiangi, memupuk, menyemprot pestisida, dan memotong batang padi. Risiko terinfeksi bakteri, jamur, parasit dari tanah dan air, terinfeksi virus dari pekerja lain. Contoh, infeksi cacing tambang langsung dari tanah masuk ke kaki, sehingga kaki akan terasa gatal dan seperti tertusuk. Pencegahan dengan menggunakan alas kaki dan rajin cuci tangan dan cuci kaki. Histoplasmosis. Spora jamur di kotoran burung ditularkan lewat udara, menyerang paru-paru, seperti penderita TBC. Pencegahan, gunakan masker. Penyakit ini banyak diderita oleh petani dan peternak. Toxoplasmosis. Parasit pada kotoran kucing, kambing, sapi, dan lain-lain. Kista parasit menempel di mana-mana, dapat tertelan manusia, menyerang otak, menyebabkan pusing, kejang, gangguan penglihatan dan pendengaran. Pada wanita terjadi gangguan pada organ reproduksi, menyebabkan keguguran, sulit hamil, dan sebagainya. Mencegah terinfeksi. Terapkan pola hidup sehat, ganti baju dengan yang bersih saat sampai di rumah, mandi. Gunakan baju lengan panjang dan alat pelindung diri, berupa sarung tangan dan alas kaki. Sering cuci tangan dengan air bersih dan mengalir. Penanganan risiko untuk bahaya kimia. Bahaya kimia adalah bahaya yang muncul karena penggunaan bahan kimia untuk pupuk dan untuk penggunaan pestisida. Terjadi di aktivitas pemupukan dan penggunaan pestisida seperti insektisida, herbisida, rodentisida, fungisida, bakterisida, dan nematisida. Pestisida kimia umumnya beracun bagi petani. Paparan singkat diperkenankan bagi petani tidak lebih dari 15 menit. Tidak boleh dilakukan lebih dari 4 kali dalam 1 hari kerja. Risiko yang terjadi adalah pusing, mual, kerusakan saraf, iritasi kulit dan mata, hingga kanker. Terganggunya daya ingat, sangat sulit konsentrasi, perilaku atau kepribadian menjadi berubah, mulai mengalami kelumpuhan total dan hilangnya tingkat kesadaran. Penanganan risiko untuk bahaya ergonomi. Bahaya ergonomi adalah bahaya yang muncul karena sikap kerja pekerja. Terjadi di semua aktivitas bertani. Risiko cedera MSDS di seluruh anggota tubuh yang terkait. Jika tidak segera disembuhkan, dapat berlanjut menjadi penyakit akibat kerja. Bahaya ergonomi dipelajari dalam keilmuan K3. Ergonomi mempelajari keterbatasan manusia kaitannya dengan pekerjaan dan berusaha meningkatkan kenyamanan dan produktivitas pekerja melalui meningkatkan kenyamanan kerja dengan perbaikan alat dan metode kerja,
mencegah posisi kerja yang menyebabkan kelelahan, mengidentifikasi stres dan beban kerja yang tinggi. Contoh, postur buruk, bekerja dengan membungkuk, jongkok, badan miring, kaki tidak tegak, tangan setinggi bahu atau di atasnya, tangan memegang terus-menerus. Metode kerja buruk, membawa beban berat, bekerja monoton, bekerja berulang-ulang, membebani bagian tubuh yang sama, bekerja dengan kecepatan tinggi, dan bekerja dalam waktu lebih dari 8 jam. Mencegah risiko, bekerja dengan postur yang alamiah atau yang nyaman, durasi kerja untuk satu posisi tidak nyaman tidak lebih dari 1 menit, menggunakan tenaga tidak terlalu besar atau tidak ngoyo, angkat beban tidak lebih dari 20 kg, bekerja sama dengan petani lain untuk meringankan beban angkat dan angkut, perbandingan waktu kerja dan waktu istirahat seimbang. Waktu istirahat di sela bekerja cukup membuat badan pulih. Menggunakan alat bantu jika diperlukan. Minimal setiap bekerja 2 jam harus ada istirahat 15 menit. Rasa sakit setelah bekerja. Sakit yang umum dialami petani meliputi sakit punggung, leher, bahu, lengan atas, dan lengan bawah. Luka yang menyebabkan tidak dapat bekerja, atau keseleo, atau otot tegang. Pada saat melakukan pekerjaan, banyak aktivitas yang menimbulkan rasa sakit di beberapa bagian tubuh, seperti di leher, siku, punggung bawah, lutut, dan telapak kaki. Rasa sakit saat dan setelah bekerja merupakan gejala adanya cedera pada sendi atau otot atau jaringan saraf, seperti sakit di persendian, pergelangan tangan, pergelangan kaki, otot tegang, kulit kemerahan, mati rasa, tangan berkeringat, kapalan, kesemutan, sakit seperti tertusuk, pegal, linu, gatal di bawah kulit, kesleo, rasa menebal merah, bengkak. Jenis pekerjaan tetap dilakukan bertahun-tahun, dikerjakan sambil berdiri, atau mengangkat beban pada posisi yang tidak wajar, misalnya sambil berlutut, jongkok, tangan di atas bahu, atau menggerakkan tangan dan pergelangan tangan. Kena getaran dari alat juga bisa dikerjakan dengan singkat. Pekerjaan terlalu berat menyebabkan risiko yang lain. Tingkatan rasa sakit akibat bekerja. Ringan, sakit pada saat bekerja. Jika bekerja itu berhenti, maka sakitnya hilang, produktivitas tidak terganggu. Tingkatan rasa sakit medium, sakit dan rasa lelah berlangsung terus sejak pagi sampai sepanjang malam, produktivitas mulai terganggu. Tingkatan rasa sakit berat, rasa sakit, lelah, lemah berlangsung terus, tidak bisa tidur, dan tidak bisa melakukan pekerjaan ringan. Rasa sakit, rasa lelah adalah tanda otot dan badan harus diistirahatkan dan dipulihkan. Cedera bisa menjadi berkepanjangan dan kadang tidak bisa kembali sehat. Low back pain adalah cedera punggung bawah yang banyak diderita oleh petani. Biasanya disebabkan oleh kegiatan angkat dan angkut yang melebihi kemampuan atau bekerja dengan cara yang salah. Low back pain harus segera disembuhkan agar tidak berlanjut karena tulang belakang adalah tempat berkumpulnya seluruh saraf manusia. Penyakit akibat kerja. Tendonitis, gerakan berulang pada pergelangan tangan, bahu, gerakan memaksa pada lengan atas, pembebanan yang lama pada bahu. Gejala, sakit, rasa lemah, bagian yang sakit akan bengkak, sensasi terbakar dan memerah. Epikondilitis, gerakan berulang atau putaran dengan lengan atas yang sekuat tenaga saat bersamaan pergelangan tangan tertekuk.
Gejalanya sama dengan tendonitis. Carpal tunnel syndrome, gerakan berulang pada pergelangan tangan. Sakit, mati rasa, geli di bawah kulit, sensasi terbakar, otot pada ibu jari melemah, telapak tangan kering. De Quervain's disease, penyakit menggunakan tangan yang terputar dan dilakukan berulang-ulang atau dengan memegang dengan erat. Sakit pada pangkal ibu jari. Thoracic outlet syndrome, bahu pada posisi tidak lurus dalam jangka lama, aktivitas tangan di atas ketinggian bahu, membawa beban di bahu. Sakit, mati rasa, tangan membengkak. Tension neck syndrome, postur leher yang dipaksa dalam waktu yang panjang, gejalanya sakit. Perlakuan jika mengalami penyakit akibat kerja. Yang pertama, membatasi gerakan. Hindari aktivitas yang menyebabkan cedera lebih parah. Bebat bagian yang sakit sewajarnya karena alasan secara mekanis dengan bagian yang sakit itu dibebat akan mendukung persendian yang punya beban berat dan membatasi gerakan. Desain ulang pekerjaan yang menyebabkan cedera. Perlakuan kedua, menggunakan perlakuan panas atau dingin untuk mempercepat pemulihan. Bahan dingin bukan es akan mengurangi rasa sakit, pembengkakan, warna merah, panas, dan rasa seperti terbakar. Perlakuan dengan es hanya pada cedera tertentu saja. Perlakuan panas untuk memperlancar peredaran darah atau mengurangi penumpukan asam laktat di jaringan otot atau sendi yang menyebabkan rasa sakit, pegal, kram, dan sebagainya. Tidak direkomendasikan untuk cedera dengan peradangan atau pembengkakan. 3. Tindakan medis. Obat anti bengkak mungkin diperlukan. Bisa saja diperlukan tindakan operasi. Yang keempat, latihan peregangan otot atau stretching. Stretching mendorong kelancaran sirkulasi darah dan mengurangi ketegangan otot. Jika stretching tidak benar, maka dapat memperburuk kondisi. Di sini ditunjukkan gambar bagaimana melakukan peregangan otot di sela-sela bekerja. Di halaman ini lanjutannya, peregangan otot di sela bekerja. Mencegah penyakit atau kesakitan akibat kerja. Identifikasi sumber bahaya. Sumber bahaya berasal dari pekerjaan yang berulang-ulang, atau pekerjaan yang menggunakan tenaga yang besar, atau posisi tubuh yang tetap, atau pekerjaan yang dilakukan dengan cepat. Menghilangkan sumber bahaya dengan cara mekanisasi, mengganti mesin atau alat yang dapat meringankan pekerjaan. 2. Rotasi pekerjaan, artinya bertukar pekerjaan dengan sesama pekerja. 3. Merubah pekerjaan yang monoton menjadi bervariasi. 4. Pekerja mengatur sendiri cara bekerjanya. 5. Membentuk tim kerja agar semua pekerja melakukan pekerjaan secara utuh dari awal sampai akhir. 6. Membagi beban kerja seperti mengangkat satu karung dilakukan oleh 2 orang. Mengatur penempatan waktu kerja dan waktu istirahat yang sesuai. Pemberian waktu istirahat yang cukup. Kegiatan berdiri diseling dengan kegiatan berjalan. Sayangi tulang belakangmu. Faktor risiko tulang belakang ada di setiap orang, termasuk anak-anak. Pada kenyataannya, tulang belakang dipakai terus-menerus untuk semua kegiatan. Tulang belakang berisi urat saraf ke semua bagian tubuh. Tulang belakang adalah yang paling berisiko cedera angkat dan angkut pada bagian pinggang. 80% manusia pernah merasakan low back pain.
Pada usia di bawah 45 tahun, maka low back pain biasanya diakibatkan oleh kerja. Rasa sakit yang dirasakan sangat sakit, sulit sembuh, dan sangat sering terjadi. Faktor yang memperbesar risiko cedera tulang belakang. Usia dimulai pada usia 30-40 tahun. Lebih tua, risiko menjadi lebih besar. Kurang latihan mengangkat menyebabkan risiko lebih besar, atau kelebihan berat badan, atau karena sakit artritis, kanker yang menyebabkan sakit punggung. Sering terjadi salah angkat, di mana pengangkatan harus menggunakan kaki bukan punggung. Kondisi psikologis, orang yang mudah depresi dan mudah panik, maka risiko terjadi sakit punggung. Merokok. Pada perokok, aliran darah sedikit terhambat sehingga low back pain sulit sembuh. Pencegahan. Pelajari cara angkat yang benar. Siapkan fisik dengan baik. Untuk membuat punggung sehat dan kuat, lakukan aerobik dan latihan otot. Olahraga dengan berjalan dan berenang. Kelola berat badan. Berhenti merokok. Hindari bergerak dengan punggung berputar. Larangan dokter untuk pengidap low back pain. Berdiri atau duduk terlalu lama tanpa diselingi gerakan lain seperti jongkok atau berjalan. Membawa beban yang berat. Memakai alas kaki yang tidak nyaman seperti misalnya high heels. Menulis sambil membungkuk terlalu lama. Tidur menggunakan kasur yang terlalu empuk. Anjuran dokter untuk pengidap low back pain. Posisikan kepala di titik tertinggi, bahu ditaruh sedikit ke belakang. Duduk tegak 90 derajat, gunakan alas kaki yang nyaman. Jika ingin duduk dengan jangka waktu yang lama, istirahatkan kaki di lantai atau dapat apa saja yang menurut Anda nyaman. Jika mempunyai masalah dengan tidur, taruhlah bantal di bawah lutut, atau jika tidur menyamping, letakkan bantal di antara kedua lutut. Hindari berat badan yang berlebih. Gunakan tubuh dengan stand smart, berdiri tegak, tidak membungkuk. Sit smart, duduk dengan nyaman, ada sandaran, tidak ada anggota tubuh yang tertekan, tiap 15 menit ganti posisi. Lift smart, angkat dengan cara yang benar. Badan tidak berputar, dekatkan benda ke tubuh, cari teman untuk mengangkat bersama. Cegah kanker. Kanker adalah penyakit yang ditandai dengan kelainan siklus sel khas yang menimbulkan kemampuan sel untuk tumbuh tidak terkendali, menyerang jaringan biologis di dekatnya, bermigrasi ke jaringan tubuh yang lain melalui sirkulasi darah atau sistem limfatik yang disebut metastasis. Cabang ilmu kedokteran yang berhubungan dengan kanker disebut onkologi. Cara menghindari kanker. Memeriksa risiko karena keturunan, hindari makanan yang dibakar atau diasap, menjauhi alkohol, menghindari kebiasaan merokok, menghindari makanan berlemak, makan makanan kaya serat dan antioksidan, rutin berolahraga, konsumsi vitamin A, C, dan E, konsumsi teh hijau, tidak nasi putih, tidak gula, tidak minyak, tidak stres. Protokol normal baru desa. Protokol normal baru desa adalah suatu panduan kesehatan yang wajib diikuti semua lapisan masyarakat desa untuk menghadapi pandemi COVID-19. Kewajiban pemerintah desa membersihkan fasilitas umum dengan desinfektan secara rutin, menyediakan tempat cuci tangan dengan air mengalir dan sabun di tempat umum, menyediakan tempat sampah tertutup, menyiapkan pos kesehatan dan atau ruang isolasi untuk penanganan warga yang mengalami gangguan kesehatan,
melakukan koordinasi dengan tim gugus tingkat kabupaten atau kecamatan, mengedukasi masyarakat agar tetap proporsional dalam menyikapi orang dalam pemantauan atau pasien dalam pengawasan dan pasien positif COVID-19, meningkatkan kesadaran warga dalam berperilaku hidup bersih dan sehat, serta senantiasa disiplin dalam protokol kesehatan, memperhatikan imbauan dan instruksi pemerintah terkait COVID-19. Kewajiban warga desa: tidak keluar rumah saat sedang sakit, selalu menggunakan masker dan hindari menyentuh area wajah, menjaga jarak fisik minimal 1 meter, sering mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun, membuang sampah pada tempatnya, segera bersihkan barang bawaan, mandi dan berganti pakaian setelah bepergian, melapor pada pemerintah desa apabila akan bepergian atau pulang, melapor kepada pemerintah desa apabila menerima tamu dari luar daerah, berpartisipasi dalam penerapan protokol normal baru desa. Kunci agar tubuh tetap sehat meski harus bekerja di sawah selama pandemi COVID-19. Ikuti protokol kesehatan, rutin berolahraga, makan dengan gizi seimbang, cari dan pertahankan posisi kerja alamiah yang nyaman, kerja dengan dinamis, kombinasi kerja berdiri dengan berjalan, membungkuk dengan menegakkan badan. Setiap 2 jam bekerja, istirahat 15 menit. Lakukan peregangan setelah melakukan pekerjaan. Pakai alat bantu atau dibantu orang lain untuk mengangkat dan mengangkut. Selesaikan masalah kesehatan yang kecil sebelum menjadi masalah besar.